Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembahasan syarah kitab Tauhid, yakni Al-Jadid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qara'awi rahimahullahu ta'ala wa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pembahasan yang lalu kita sudah menjelaskan muqaddimah dari pembahasan kitab ini. Kemudian kita juga sudah membahas bab pertama berkaitan dengan judul, yakni Kitab Tauhid. Dan kita sudah jelaskan makna tauhid dan juga jenis-jenis tauhid. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, di muqaddimah ini atau di bab pertama ini, ya sebagian memasukkannya ke bab, sebagian memasukkannya ke muqaddimah. Sehingga sebagaimana yang sudah kita sampaikan, ada yang mencantumkan 66 bab ya dari keseluruhan kitab ini, ada juga yang menjadikannya 67 bab. Nah, yang menjadikan 67 bab di pembahasan pertama Kitab Tauhid ini dimasukkan ke bab pertama. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita anggap saja ini bab pertama Kitab Tauhid. Di bab ini penulis rahimahullahu ta'ala, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Beliau menyampaikan ada sekitar 5 ayat dan 2 hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, ayat pertama yang beliau sampaikan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat ayat 56, yang kemudian dilengkapi oleh pensyarah dengan menyebutkan 2 ayat setelahnya. Jadi ayat ke-56, 57 sampai 58 dari surat Az-Zariyat. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu ta'ala ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi rezeki
yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini ayat pertama di bab pertama kitab Tauhid yang beliau sampaikan ya di sini. Kita akan jelaskan dulu kosakata dari ayat yang disebutkan. Pertama al-jin, tersusun dari jim dan nun. Jin itu salah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbuat dari atau tercipta dari api. Mimarijim minnar. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Itu jin. Makhluk yang tidak kasat mata. Berarti makhluk apa, Bu? Makhluk halus. Makhluk goib. Goib. Kemudian al-ins. Al-ins maksudnya adalah manusia, yakni zurriyat Adam alaihissalam. Anak keturunan Nabi Adam. Kemudian ya'buduni. Ya'buduni di ujung ayat 56. Melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ya'buduni. Beribadah kepadaku. Maksudnya apa? Yuwahhiduni. Mereka mentauhidkanku. Mereka mentauhidkanku. Jadi ya'buduni ay yuwahhiduni. Perintah beribadah kepada Allah semata di dalam Al-Quran itu maksudnya perintah tauhid. Makna ibadah apa? Ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama, sebuah istilah, sebuah ungkapan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah berupa perkataan maupun perbuatan baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Itu ibadah. Itu definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah dalam Risalah Ubudiyah. Perhatikan di catatan kaki. Ada juga yang mendefinisikan ibadah itu dengan ungkapan ibadah itu sebuah nama yang mencakup kesempurnaan dan puncak cinta kepada Allah. Dan juga kesempurnaan dan puncak ketundukan kepadanya. Mahabbah at-tazallul ma'aghayatil mahabbah wa ta'zim. Itu ya. Jadi ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan puncak rasa cinta dan pengagungan. Itu ibadah. Maka cinta yang kosong dari ketundukan dan ketundukan yang kosong dari cinta tidaklah disebut ibadah. Karena ibadah itu mesti menggabungkan dua ini. Tazallul wal khudu' ma'aghayat al-mahabbah wa ta'zim. Ketundukan yang disertai dengan puncak kecintaan dan pengagungan. Oleh karenanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkara-perkara tadi itu menjadi rukun daripada ibadah. Rukun ibadah hati itu kan 3 ya. Ada khauf, ada roja, ada mahabbah. Ada cinta, ada takut, kemudian ada rasa harap.
Dan 3 rukun ini ketika tidak ada, maka tidak ada ibadah. Berarti ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang paling mendasar dalam peribadatan itu adalah ibadah qalbiyahnya. Ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah ini tidak bisa lepas dari semua jenis ibadah. Ibadah apapun yang kita kerjakan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mesti disertai dengan ibadah qalbiyah. Makanya syarat diterimanya ibadah apa? Selain ittiba', ikhlas. Ikhlas ini yang berat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan belajar tauhid itu intinya itu. Kalau kita belajar tentang akidah, belajar tentang tauhid, itu maksudnya adalah kita belajar bagaimana mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Jadi orang ikhlas itu niatnya hanya karena Allah. Niat karena Allah itu tidak cukup di lisan. Nawaitu lillahi ta'ala. Kalau cuma nawaitu lillahi ta'ala, semua orang juga bisa. Ya, karena ikhlas itu pada dasarnya adalah amalan hati. Orang yang ikhlas itu pasti dia orang yang zuhud. Zuhud itu kondisi jiwa yang tidak tergoda oleh dunia. Itu zuhud. Orang ikhlas itu pasti wara. Ya, sangat berhati-hati dari apa yang diharamkan Allah. Orang yang ikhlas itu pasti syukur. Bersyukur kepada Allah. Dia qanaah. Orang yang ikhlas itu pasti bersabar. Dan orang yang ikhlas itu pasti bertawakal. Ini komponen yang ada di dalam keikhlasan. Dan semuanya itu muaranya ke ibadah hati. Zuhud, wara, syukur, sabar, ya, kemudian tawakal. Itu muaranya ke ibadah hati. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi ibadah itu mesti dibarengi dengan ibadah hati. Ada pengagungan, ada cinta, ada ketundukan, ada harap, ada takut. Kemudian makna dari ma uridu minhum mir rizkin. Aku tidak menghendaki rezeki dari mereka. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Maksudnya apa? Allah tidak menginginkan agar mereka memberikan rezeki untuk diri mereka sendiri, tidak pula memberi rezeki untuk selain mereka. Allah itu tidak butuh rezeki dari manusia. Justru Allah lah yang memberikan rezeki kepada manusia. Bisa dipahami, Ibu? Oleh karenanya, kalau orang itu dapat rezeki dari Allah, sebagai bentuk syukur dia kepada Allah, keikhlasan dia di dalam beribadah kepada Allah, dia keluarkan di jalan Allah. Bukan dalam bentuk rezeki itu kemudian dipersembahkan menjadi sesaji. Kan begitu ya? Ada orang istilahnya selamatan kampung. Coba kalau selamatan kampung, kadang padi dihambur-hambur, beras dihambur-hambur. Bukan itu yang diinginkan. Makanya di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya, wama uridu ayyut imun. Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan. Allah tidak ingin bahwa mereka memberi makan diri mereka sendiri, tidak pula memberi makan selain daripada mereka. Jadi hidup itu bukan untuk sekedar cari rezeki, bukan sekedar untuk makan dan minum. Tapi hidup itu untuk ibadah. Hidup itu juga bukan untuk memberikan rezeki kepada Allah, juga bukan untuk memberikan makanan kepada Allah.
Allah tidak butuh itu semua. Allah hanya perintahkan kita beribadah kepadanya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kalimat-kalimat ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Allah sedang memperingatkan orang-orang musyrik yang kemudian beribadah kepada berhala-berhala mereka. Coba ibu, orang-orang musyrik, model ibadahnya kayak apa? Ya, mereka kalau ada rezeki kan dipersembahkan rezekinya itu ya. Berupa apa? Sesaji. Sesaji itu kan isinya makanan-makanan, begitu kan ibu? Nasi tumpeng, degan, ayam panggang, bakakak ayam, begitu kan? Nanti ada bubur merah, bubur putih. Pernah lihat sesaji? Ada gula batu pakai kelapa tua diiris kecil-kecil. Saya hafal betul itu. Nanti dikasih bunga-bunga. Bunga yang biasanya di kuburan itu ibu, yang panjang-panjang itu, kenanga ya namanya ya. Makanya kalau ada harum-harum kenanga itu sudah auranya aura mengerikan saja, bau kuburan, bau hantu kata orang. Itu biasanya dipakai sesaji. Itu makanan-makanan yang disenangi jin, ya kan? Nanti kasih parukuyan, apa namanya, bakar-bakar dupa buat kemenyan. Apalagi biasanya hasil panennya itu padika, itu diikat pakai kain kafan, pakai kain putih, digantungin di situ. Barakallahu fikum. Dikasih sesaji. Kalau di sebagian wilayah ibu, malam Jumat Kliwon biasanya mereka ritual kayak gitu. Jadi di sudut ruangan biasanya mereka bikin tempat beras yang dari tanah liat itu. Baru nanti dikasih kelambu putih. Kalau di kampung saya namanya goah. Goah. Malam Jumat Kliwon, maghrib orang pada ke masjid, ya sebagian mereka ritual di situ. Entah yang dibaca apa. Dulu ya banyak yang rebutan begitu ya sesajinya itu karena makanan enak-enak itu. Nah, itu kadang dibilangin jangan dulu, belum dimakan sama karuhun gitu ya. Nanti katanya kalau sudah diselamatkan silahkan makan. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Nah dalam Islam beribadah itu bukan seperti itu. Allah nggak butuh makanan, Allah tidak butuh rezeki. Yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki adalah manusia beribadah kepadanya. Yang ibadah itu sejatinya manfaat dan maslahatnya kembali kepada manusianya masing-masing. Untuk keselamatan dan kebahagiaan lahir batin mereka, untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat mereka. Begitu. Jadi hidup bukan untuk makan, bukan untuk memberi makan Tuhan. Hidup itu untuk beribadah. Allah menyatakan bahwa rezeki itu hanya bersumber darinya, karena semua makhluk adalah tanggungan, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang memberikan mereka makan, maka seakan memberikan makanan tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Berbagi dengan infak, berbagi dengan sedekah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Allah nyatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah Ar-Razzaq. Ini salah satu di antara asma Allah yang husna, Ar-Razzaq, sigot mubalaghah, yang maha memberikan rezeki. Kepada siapa? Kepada seluruh makhluknya. Jadi Allah lah justru yang memberikan rezeki kepada makhluk. Allah tidak butuh rezeki dari makhluk. Allah yang memberikan rezeki kepada makhluknya. Allah tidak butuh diberi makanan, karena Allah lah yang memberikan makanan kepada para
makhluknya. Dzul quwwatil matin. Allah juga yang memiliki kekuatan, pemilik kekuatan. Al-matin, yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Nah, itu kosakata dari ayat-ayat yang disebutkan. Kemudian syarah ijmali, syarah secara garis besarnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwasanya dialah yang mengadakan, menciptakan jin dan manusia. Dan bahwa hikmah dari diadakannya mereka, hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Beribadah kepada Allah semata dan mengingkari sesembahan-sesembahan selainnya, inilah hakikat dari tauhid. Inilah hakikat daripada tauhid. Allah juga menyatakan bahwa Allah tidaklah menciptakan manusia dan jin untuk kepentingan otoritas dirinya semata. Artinya Allah nggak berhajat manusia itu memberikan rezeki kepadanya, manusia memberikan makanan, minuman kepadanya. Justru Allah lah yang menanggung rezeki mereka, menanggung makan dan minum mereka, memberikan fasilitas kehidupan. Dan Allah lah yang maha benar dengan janjinya, maha kuasa untuk merealisasikannya. Karena Allah itu maha kuat dan lagi maha kokoh. Itulah Allah Azza wa Jalla. Taib ibu, kalau Tuhan tuh dikasih makan berarti butuh makan. Kalau butuh makan, ya berarti keluar dari sifat ketuhanan. Tuhan kok butuh makan? Bagaimana dia memberi makan kita sedangkan dia butuh makan? Paham ibu logikanya? Bagaimana kemudian Tuhan dikasih minum? Berarti dia butuh minum. Kalau butuh minum, bagaimana dia kemudian memberikan minuman kepada kita? Sifat ketuhanan itu harus berdiri sendiri. Maha kuasa atas segala sesuatu. Maha kaya. Sifatnya adalah sifat-sifat kesempurnaan, bahkan kemahasempurnaan, yang tidak membutuhkan siapapun. Nah, kalau kemudian Tuhan masih dikasih makan, kasihan Tuhan saya belum makan, gitu ya. Ini berarti lepas dari sifat ketuhanan. Itu kita bicara logika saja, ibu. Paham maksudnya? Maka dengan ayat ini terbantahkan semua sesembahan selain Allah, semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun itu selain Allah. Jadi akal sehat saja enggak menerima. Ya bagaimana Tuhan dikasih makan? Berarti dia butuh makanan. Kan logikanya begitu. Kalau butuh makanan berarti dia tidak berdiri sendiri. Ya. Kalau dia butuh makanan, terus bagaimana memberikan makanan kepada kita? Kalau dia butuh rezeki dari kita, terus bagaimana dia memberikan rezeki kepada kita? Wong dia saja butuh. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian faidah-faidah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang mulia ini. Jelas ya? Pertama, bahwasanya hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah hanya kepadanya semata. Beribadah kepadanya semata itulah hakikat daripada tauhid. Kemudian berdasarkan ayat yang mulia ini ditetapkan keberadaan jin sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berdasarkan ayat ini kita memahami bahwa sempurnanya kekayaan Allah. Allah itu tidak butuh kepada siapapun karena maha kaya dengan kekayaan yang maha sempurna. Tidak butuh ya siapapun dari makhluknya. Kemudian dari nama Allah Ar-Razzaq kita memahami bahwasannya sumber rezeki itu hanya datang dari Allah. Namun para hamba diperintahkan untuk melakukan sabab.
sebab-sebab didatangkannya rezeki. Ikhtiar, dengan ikhtiar zahir juga ikhtiar batin. Ikhtiar yang sifatnya hissiyah juga ikhtiar yang sifatnya maknawiyah untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatahnya sudah ada, kita tinggal menjemputnya. Proses menjemputnya inilah yang dikatakan sebagai ikhtiar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bangun tidur saja kita sudah minta rezeki kepada Allah. Ya kan ibu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dikasih enggak rezeki itu sama Allah? Alhamdulillah. Selama kita masih hidup, jaminan rezeki itu masih ada. Makanya seorang mukmin tidak mengkhawatirkan rezeki. Dan Masya Allah ibu, ada saja gitu ya. Terutama saat-saat kita kepepet itu. So, kalau orang sedang kepepet, betul-betul sedang kanker, gitu ya, kantong kering, gitu ya, mendekat saja dia kepada Allah, ya, mendekat kepada Allah, karena Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Ghani, Maha Kaya, ya. Disitulah ya seorang mukmin itu semakin yakin, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Tiba-tiba ada saja begitu, dengan cara apapun sesuai dengan kehendak Allah. Kadang sedang melamun saja ibu sambil zikir, tiba-tiba datang begitu. Ada yang pernah merasakan begitu ibu? Ada bu? Kalau ibu pernah merasakan, alhamdulillah. Ya, itu pengalaman yang sangat mengagumkan, menakjubkan. Jadi ya, biasanya awal-awal nikah itu ibu ya, awal-awal nikah tidak punya apa-apa. Kan tidak semua orang menikah dalam keadaan mapan, begitu kan? Masya Allah, kita semakin beriman ya dengan Allah Subhanahu, dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada rezeki itu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya orang-orang beriman tidak mengkhawatirkan rezeki, ya. Rezeki itu kan pasti, sebagaimana juga kepastian kematian itu pasti. Makanya yang pasti-pasti itu tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Ya ibu. Tapi kenapa justru yang bikin ribet, bikin ruwet hidup manusia itu sesuatu yang pasti ini? Ya tidak ibu? Kenapa orang saling sikut? Kenapa orang saling pukul, saling tendang, saling menjatuhkan kehormatan, saling hasad, rebutan? Kira-kira ngerebutin apa ibu? Ngerebutin ini nih, sesuatu yang sudah pasti. Ya tidak? Sesuatu yang sudah pasti kenapa direbutkan? Sesuatu yang sudah dijatah, masing-masing dapat jatahnya, kenapa mesti diperebutkan? Berarti kan ada masalah. Masalah apa nih bu? Keimanan. Itulah orang-orang yang tidak belajar akidah tauhid. Atau itulah orang-orang yang sudah belajar tauhid tapi belum ada hidayah untuk mengamalkannya. Ya ibu? Kenapa saling hasad dengan rezeki orang? Kenapa? Orang yang beli kulkas, kita yang kepanasan. Ya. Kenapa kepanasan? Tetangga sudah beli kulkas lagi, ngedadak kita meriang. Rugi nggak ibu? Itu serugi-ruginya manusia. Orang paling rugi itu orang-orang hasad. Kenapa hasad? Orang lain yang naik pangkat, jabatan, kita malah naik ambulan. Rugi banget.
Ya, Ibu. Orang yang belajar akidah nggak usah hasad. Kenapa hasad? Orang yang nikah, kenapa kita yang ngelamun? Ibu yang dirahmati Allah. Ini rezeki ini pasti. Rezeki ini pasti. Semenjak kita ada di rahim ibu kita, sudah dijatah. Sudah ditakar, nggak akan ketuker. Saudara sekandung saja, yang sama-sama dari rahim yang sama, ada jatahnya masing-masing ibu? Ada. Tapi kenapa orang itu bersaudara lebih mudah hasad ketimbang dia hasad kepada orang lain? Oh, itu adik kakak itu rawan sekali hasad. Ya ibu? Ya, si kaya hasad ke si miskin, atau sebaliknya si miskin hasad ke si kaya. Padahal mereka saudara kandung. Saudara kandung. Kenapa harus rebutan warisan? Na'udzubillah. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah ditakar masing-masing kok. Dan orang beriman memahami rezeki dengan pemahaman yang luas, tidak dengan pemahaman yang sempit. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya pernah dapat pertanyaan ibu. Jadi ada bersaudara, yang satu sekolahnya tinggi tapi ekonominya pas-pasan. Saudaranya ini tidak punya titel apa-apa. Ya paling S3 lah begitu, rata-rata manusia. SD, SMP, SMA. Tapi rezekinya lebih berlimpah. Akhirnya hasad. Kenapa hasad? Nah ini bukti bahwa rezeki itu sudah ada takarannya. Sudah masing-masing. Tidak mesti orang yang sekolahnya tinggi rezekinya pasti berlimpah. Ya ibu, banyak nggak sarjana pengangguran? Banyak. Ibu nyekolahin anak tinggi-tinggi buat apa? Buat apa ibu? Anak saya mah di apa namanya? Harvard. Di mana itu? Amerika. Nyebut Amerikanya saja enggak Amerika, Amerika. Apa yang dibanggakan? Kita itu nyekolahkan anak tinggi-tinggi supaya jadi anak soleh. Begitu ya. Sekarang kan enggak, orang tua nyekolahkan anak tinggi-tinggi supaya apa? Supaya nanti nak kamu sukses, bisa kerja di perusahaan terkenal, gajinya gede, fasilitasnya serba ada. Gitu. Orang tua sekarang begitu modelnya. Enggak ada yang tujuannya supaya kamu punya ilmu pengetahuan yang baik, punya ilmu agama yang baik, menjadi bekal hidupmu, sehingga kamu tidak kebablasan kalau nanti jadi orang yang sukses. Kamu punya bimbingan di dalam jiwa ragamu untuk hidup dengan sebenar-benarnya. Kamu tetap istiqomah dalam kesolehan. Begitu. Orang sekarang enggak. Hatta belajar ilmu agama, ini orang-orang tua perhatikan ibu. Nah, pokoknya kamu harus masuk ke kampus Madinah. Tuh, lihat Ustadz Zifulan. Enak hidupnya. Ini belajar agama untuk apa ibu? Kamu kalau ke Madinah gampang cari jodoh, tinggal tunjuk saja, gitu. Madinah, begitu. Ini hati-hati. Orang-orang model gini nih harus sing benar belajar akidahnya. Ibu, kita itu nyekolahkan anak-anak kita, apalagi sekolahnya sekolah agama, bidang agama, supaya mereka kelak jadi anak yang soleh, berbakti ke orang tuanya, bermanfaat tidak hanya untuk diri dan keluarganya, tapi juga bermanfaat untuk banyak manusia. Bukan supaya nanti kamu enak hidup, begitu ya. Ini pergeseran. Padahal kitab-kitab tauhid itu jadi kurikulum pesantren. Tapi kenapa kok arahnya dunia lagi? Nah, ini kan masalah.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka perhatikan ini. Kita mesti yakin bahwa Allah itu Ar-Razzaq. Ya. Ar-Razzaq. Orang tua juga harus menanamkan ini ke anak-anaknya. Harus memberikan penjelasan yang benar. Jangan anak itu disuruh belajar agama, tapi orientasi obsesinya dunia. Ya, sehingga mohon maaf, anak yang kemudian belajar agama tinggi tapi hidupnya miskin, ya kemudian direndahkan. Nauzubillah. Sebetulnya belajar agama untuk apa? Bukan untuk supaya hidupnya enak, bukan. Supaya mereka jadi anak soleh. Apakah nantinya dia diberi harta kekayaan ataukah dia diuji dengan kemiskinan? Sama saja kok. Orang kaya, orang miskin sama-sama peserta ujian. Cuman soalnya yang berbeda. Yang satu soalnya kekayaan, yang satu soalnya kemiskinan. Peluang lulusnya sama, peluang tidak lulusnya juga sama. Namanya orang ujian, bisa lulus, bisa tidak lulus. Kesolehan itulah sebetulnya kunci jawabannya. Karena orang itu kalau soleh diuji dengan kekayaan, dia pasti bersyukur. Orang soleh kalau dia diuji dengan kemiskinan, pasti dia bersabar. Ini perhatikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apalagi yang memang jurusannya dunia. Di teknik nuklir Ustadz anak saya. Yang satu teknik elektro. Yang satu hubungan internasional. Barakallahu fiikum. Tidak masalah. Yang penting dia belajar agama. Kalau dia belajar agama, nanti kalau pintar sukses dunianya, tidak kebablasan. Dia punya rem pakem di dalam jiwa dan raganya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faidah yang kelima, menetapkan dua nama dari nama-nama Allah yang husna, yakni Ar-Razzaq, Al-Matin. Ar-Razzaq itu zat yang maha memberi rezeki. Al-Matin itu maksudnya maha kokoh. Di dalam nama Allah yang husna ada 3 kandungan. Yang pertama apa? Sudah pernah dibahas? Setiap nama dari nama-nama Allah, selain dia menunjukkan tentang nama Allah, ada 2 lagi. Menunjukkan tentang apa? Tentang sifat. Sifat yang bagaimana? Sifat yang maha sempurna. Nama Allah itu pasti mengandung sifat yang maha sempurna. Kalau nama kita, Bu, apakah nama kita identik dengan sifat? Tidak. Ada perempuan namanya Mutmainnah. Apa artinya Mutmainnah? Orang yang tenang. Ada perempuan namanya Sakinah. Artinya juga tenang. Tapi ternyata hidupnya tidak pernah tenang. Selalu tergesa-gesa. Ke pengajian tergesa-gesa. Sampai nabrak-nabrak orang. Gitu ya. Sholatnya tergesa-gesa. Nah itu nama manusia. Namanya tidak sekaligus menjadi sifat bagi dirinya. Ibu coba ke sel ketahanan. Kebanyakan muslim atau kafir? Muslim. Ya kan? Coba lihat KTP-nya. Sebagian mereka namanya Islami. Tukang korupsi itu banyak yang namanya Islami. Nah itu menunjukkan bahwasannya nama manusia tidak identik dengan sifat. Nah nama Allah jangan dipahami seperti itu. Nama Allah berbeda dengan nama makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Termasuk nama. Nama bagi Allah itu sekaligus sifat. Sekaligus sifat. Sifat yang bagaimana? Yang maha sempurna. Contoh, kalau Allah itu punya nama Rahman, Rahim, zat yang maha pengasih, maka itu otomatis menunjukkan sifat kasih sayang Allah yang maha sempurna. Itu Bu ya.
Kalau Allah itu Al-Ghafur, berarti menunjukkan bahwa Allah punya sifat mengampuni. Kalau Allah itu Ar-Razzaq, berarti sekaligus yaitu menjadi sifat bagi Allah bahwa Allah maha memberikan rezeki. Jadi menunjukkan kepada nama itu sendiri, kemudian menunjukkan kepada sifat yang sempurna. Satu lagi, menunjukkan apa? Nama itu menunjukkan zat. Ya. Nama itu menunjukkan zat. Artinya keberadaan Allah itu hak. Benar. Tanpa ragu sedikit pun. Allah itu ada. Sesuatu yang punya nama, sifat pasti ada. Karena sesuatu yang tidak ada, tidak punya nama, tidak punya sifat. Ibu buang angin. Ada enggak? Hah? Ya, berarti ada enggak itu wujudnya? Ada enggak ibu? Ayo, kalau ibu paham penjelasan tadi pasti bisa jawab. Ibu buang angin, pernah buang angin? Alhamdulillah, masih normal berarti. Ada tetangga saya nggak bisa buang angin, ibu dioperasi. Jadi buang angin itu nikmat. Tapi hati-hati, nikmat ini nggak boleh dibagi-bagi. Ibu buang angin, ada nggak? Ada wujudnya? Ada, wong dia punya nama, punya sifat. Namanya apa? Kentut. Ya, buang angin. Bahasa Arabnya fusa, durat. Ya kan? Kalau bahasa baratnya hitut gitu. Taib. Ada sifatnya? Ada. Apa sifatnya ibu? Berbunyi. Ada yang tidak berbunyi, melepas. Gitu kan? Taib. Dia punya nama, punya sifat. Berarti ada. Ibu punya nama? Punya. Masing-masing dengan namanya. Ada sifatnya? Ada tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang sawo mateng, ada yang hitam, begitu ya. Ada yang kuning. Barakallahu fiikum. Sifat-sifat. Ya. Ada yang mungkin kalem, ada yang senang bicara, sifat. Ada nama, ada sifat, berarti ada zat. Ya, berarti ada zatnya. Nah, demikian. Allah Azza wa Jalla memiliki nama, maka nama itu menunjukkan kepada nama, kemudian yang kedua menunjukkan kepada sifat, dan yang ketiga menunjukkan kepada zat. Hubungan ayat ini dengan tauhid. Hubungannya adalah bahwa ayat yang mulia ini munasabahnya. Munasabah ayat dengan pembahasan tauhid. Jelas sekali ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah mengesahkan Allah dalam beribadah dan mengkufuri segala sesembahan selain Allah. Itulah tauhid. Ketika orang mengesahkan Allah dalam beribadah, kemudian dia mengingkari sesembahan-sesembahan selain Allah, itulah hakikat daripada tauhid. Jelas ibu ya? Barakallahu fiikum. Kenapa jin didahulukan penyebutannya dari manusia? Kenapa ibu? Ayat ini mendahulukan penyebutan jin daripada manusia. Kenapa? Karena jin memang lebih dulu diciptakan daripada Adam. Jin lebih dulu diciptakan dari manusia. Kemudian hikmah kedua, kenapa jin lebih dulu disebutkan? Orang-orang musyrik zaman dahulu atau bahkan orang-orang musyrik zaman sekarang, hati mereka itu sangat bergantung kepada jin. Maka Allah mendahulukan penyebutan jin dalam rangka menjelaskan kepada mereka bahwa jin
yang hati mereka bergantung kepadanya juga ternyata sama-sama makhluk ciptaan Allah yang diciptakan, diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah semata sebagaimana manusia. Artinya apa? Ini untuk membantah orang-orang musyrik, ya, bahwa jin itu makhluk Allah statusnya, bukan Tuhan. Maka jangan disembah-sembah. Jin itu sama dengan manusia, dia diciptakan dan diperintah untuk beribadah. Berarti statusnya sama-sama makhluk, bukan khalik. Statusnya sama-sama sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai hamba Allah. Maka tidak boleh diibadahi, tidak boleh dijadikan sesembahan. Barakallahu fikum. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya Surat An-Nahl ayat 36. Surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini ayat kedua dari bab ini. Tadi ayatnya ada berapa di bab ini? Ada 5. Hadisnya ada 2. Nah, ini ayat kedua. Surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, untuk mendakwahkan, menyerukan, semuanya sama. Rasul itu dakwahnya sama. Apa isi dakwahnya? Materi dakwahnya, u'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Inilah kandungan makna dari la ilaha illallah. Sudah pernah kita bahas Ibu ya. La ilaha illallah 2 rukunnya. La ilaha itu rukun nafi, illallahu rukun isbat. Rukun nafi maksudnya menafikan, meniadakan seluruh bentuk sesembahan kepada selain Allah atau seluruh, ya, sesembahan selain Allah, seluruh peribadatan kepada selain Allah atau seluruh sesembahan selain Allah dinafikan semuanya. La ilaha, tidak ada Tuhan yang hak. Kemudian illallah isbatnya, penetapan. Isbat itu penetapan. Kan kita kalau mau Ramadan suka ada sidang isbat. Kalau mau lebaran juga suka ada sidang isbat. Maksudnya sidang menetapkan. Ya, menetapkan satu Ramadan atau satu Syawal. Nah, isbat itu maksudnya di sini mengisbat, menetapkan bahwa sesembahan yang hak itu hanyalah Allah. Peribadatan yang hak itu hanyalah peribadatan kepada Allah semata. Nah, kalimat u'budullaha wajtanibut taghut, itulah makna dari la ilaha illallah. U'budullaha, ini rukun apa? Kalau dari la ilaha illallah. U'budullaha, rukun apa Bu? Rukun nafi atau rukun isbat? Sembahlah Allah semata. Menafikan apa? Menafikan Allah. Sembahlah Allah, isbat apa nafi? Isbat. Ini rukun isbat, sama dengan kalimat illallahu. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Salah satu makna taghut sesembahan selain Allah. Ini rukun apa? Nafi. Menafikan segala bentuk sesembahan selain Allah, segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Berarti dakwah para nabi dan rasul itu sama. Dakwah la ilaha illallah. U'budullaha wajtanibut taghut. Dakwah tauhid yang mereka sebarkan, yang mereka dakwahkan, memecah belah umat tidak? Memecah belah umat tidak? Ya, memecah belah umat.
Terpecah akhirnya manusia menjadi dua golongan. Pertama, golongan yang mendapatkan hidayah. Yang kedua, golongan yang mendapatkan dhalalah. Lihat ayat berikutnya. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka, maksudnya umat yang didakwahi ini, ada yang dapat hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga mereka mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Namun ternyata di antara mereka ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Begitu. Semua orang yang didakwahi ya begitu modelnya. Ada yang mau ikut, ada yang mau tidak ikut. Yang ikut, alhamdulillah selamat dia, insya Allah. Yang tidak ikut, rugi sendiri. Rugi sendiri. Nah itu urusan hidayah nantinya. Ada orang lama ngaji tapi kelakuannya tidak seperti orang ngaji, ada buahnya. Ya rugi sendiri, kenapa enggak diikuti? Ya kan? Kenapa enggak ikut gerbong? Tidak ikut di rel. Padahal sudah tahu ini arahnya kemana nih. Gitu ya. Belajar tauhid kan jelas arahnya. Mengajak manusia supaya ibadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalau kita istiqomah konsisten seperti itu, insya Allah kita selamat sampai tujuan nanti. Kita kan semua pengen surga kan Ibu? Iya. Semuanya sama. Nah orang-orang yang didakwahi ini ada yang menentang, mengingkari. Ada yang tidak mengingkari tapi dia tidak mau ikutan. Ada itu. Dia tidak melawan, tidak mengingkari, tidak memerangi, menang baik, tidak mau ikutan. Tapi dia nggak mau ikutan. Itu juga rugi, celaka. Yang akan selamat dengan dakwah para nabi dan rasul adalah mereka yang mau tunduk patuh, melaksanakan apapun yang diperintahkan. Itulah orang-orang yang dapat hidayah. Maka kata Allah, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kamu, bersiarlah di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Kesudahannya bagaimana Ibu? Kebinasaan, kehancuran, kerugian lahir batin, dunia dan akhirat. Sebagian bekas-bekasnya, sisa-sisanya masih ditampakkan sampai saat ini. Begitu ya. Bekas-bekas kaum yang diazab. Ya. Wal iyadzu billah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita nanti bahas kosakata dari ayat-ayat ini. Kemudian biasa penjelasan secara garis besar, kemudian faidah-faidah yang bisa didapatkan dan munasabahnya dengan pembahasan tauhid. Barakallahu fiikum. Sampai di sini pelajaran kita, semoga berfaidah. Ibu yang dirahmati Allah, pada paham enggak Ibu? Kecepatan terlalu lambat atau gimana? Sedang-sedang saja. Cukup Ibu? Kalau misalkan terlalu cepat Ustaz, nanti saya lambatin lagi. Terlalu lambat Ustaz, nanti saya cepetin. Cukup aja. Bisa dipahami? Iya. Alhamdulillah. Yang penting paham, kemudian kalau paham kan kita punya modal untuk beramal. Gitu ya. Ustaz enggak paham Ustaz. Ya. Saya enggak paham. Tetap alhamdulillah. Duduknya ibu saja sudah dapat pahala. Tapi nantinya harus berusaha paham.
Baik, Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini semoga bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Saksikan di episode berikutnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.